Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang tetap istiqomah. Semoga kelak di yaumul akhir nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Kita awali perjumpaan kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, saya ya, pada siang hari ini insya Allah akan kita bahas beberapa hal. Yang pertama, ada arahan dan juga sedikit pembinaan daripada acara kita oleh Ustadz Sunaryanto. Dan nanti yang kedua adalah sosialisasi program daripada Free Open Batch 4, dan nanti insya Allah juga batch yang keempat ya. Nah, program akan saya bacakan. Insya Allah nanti ada diskusi juga setelah arahan dan sosialisasi. Nah, langsung saja agar tidak berpanjang kalam. Di sini sudah hadir Ustadz Sunaryanto di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Sunar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilahkan Ustadz untuk bisa memberikan arahan kepada kami dan juga pembinaan tentang bagaimana literasi di rumah aja ini. Kemudian yang kedua tentang review buku, mungkin ada tips, ada trik, ataupun ada penjelasan dari Ustadz agar kita bisa mereview buku, kemudian tentang penulisan juga, bagaimana menulis yang baik itu sesuai kaidahnya, dan gimana mungkin ada tips juga membaca yang baik, membaca cepat, dan lain sebagainya. Oke, volumenya ada masalah, mohon maaf. Ya. Cek, masih jelas, masih nggak jelas atau sudah cukup jelas ini? Masmu, kedengeran. Ustadz Sunar, ya, sudah kedengaran suaranya jelas? Langsung aja Ustadz untuk memberi arahannya. Silakan Ustadz. Benar, saya suara saya kedengaran teman-teman? Ya. Kedengaran ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Terima kasih teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam apa ya ini namanya, diskusi ya, bukan diskusi ya, motivasi lah ya, motivasi dalam bagaimana sih menulis gitu kan ya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya ya. Semua sebenarnya memang ya mudah-mudahan nanti sih tidak di corona tuh berlalu dan kita bisa langsung ketemu secara
offline ya teman-teman. Ini kalau online sih menulis itu menurut saya sih pembelajarannya tidak terlalu efektif sih ya, karena hanya teori-teori saja. Kalau kita bisa ketemu offline itu mungkin akan lebih mudah. Ini berangkat dari pengalaman saya, termasuk ketika saya mengajar di penelitian semester 6 bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah saya ajar, ada sini ada Sanawati dan kalau Hama sih seperti tidak pernah ya. Kalau saya kebetulan beberapa semester ini mengajar bahasa Indonesia. Kemudian saya hanya memberikan beberapa trik-trik saja. Ternyata mahasiswa lumayan ketimbang yang dulu-dulu gitu kan. Ada peningkatan. Jadi sebenarnya mahasiswa itu hanya perlu arahan saja gitu. Tidak terlalu banyak teori, tapi praktek. Ternyata sih menurut saya sih lumayan gitu kan. Kalau saya membandingkan dengan yang dulu-dulu itu saja yang sifatnya ilmiah, yang agak berat itu ya, yang mungkin orang menjadi momok yang menakutkan. Nah, apalagi dalam nulis sifatnya itu tidak ilmiah, review buku dan sebagainya, itu sesuatu yang mudah, tapi memang ya kita perlu offline gitu kan, dan perlu praktek langsung lah itu kan. Nah, sekali lagi ini pengalaman saya ketika saya mengajar bahasa Indonesia penelitian, ternyata saya tidak terlalu banyak teori, saya memberikan sebuah clue-clue saja, ternyata mahasiswa sudah bisa menulis proposal yang lumayan gitu kan, yang menurut saya sih ya dengan hasil yang seperti ini yang mungkin teman-teman alami, ada ini Sanawati itu menurut saya sih lumayan bagus, karena ada beberapa teman-teman di UIN pun saya sekarang ada membimbing mahasiswa itu, bahkan ada sampai semester 10 beberapa angkatan itu dia yang baru selesai itu hanya 1-2. Saya bilang kemarin ada yang bawa ke saya itu 2 orang tuh kan skripsi dari UIN, dia bilang ternyata Al-Hikmah itu jauh lebih bagus. Itu jujur saya. Mungkin memang termasuk metode pengajaran teman-teman ya. Ini sebagai gambaran bahwa sebenarnya memang menulis itu lebih kepada praktek ya teman-teman ya. Praktek yang harus dilakukan. Ntar ya saya share screen dulu ya. Nah, mereview buku ya. Ini termasuk menulis apa saja, menulis opini, ada di Kompasania, ada di mana lagi tuh, ada di blog kalau saya punya blog ya. Ada teman-teman yang juga sudah memulai di Kompasania, itu sangat bagus. Kemudian menulis, kalau saya dulu waktu masih punya Facebook itu kadang-kadang bikin cerpen di Facebook gitu kan, panjang gitu kan. Ternyata itu membantu saya untuk bisa menulis gitu kan. Jadi saya tidak pernah mengikuti kursus menulis ya, otodidak ya. Bahkan kalau saya boleh teman-teman boleh menggunakan berapa ulama terkenal itu kan, ya ulama kontemporer lah itu kan, nggak usah jauh-jauh, misalnya ada Buya Hamka, kemudian ada Muhammad Natsir ya, kemudian dari NU misalnya ada Gus Dur, kemudian banyak sekali orang-orang yang penulis itu kan. Kalau kita kembali ke masa yang nggak lama, misalnya ada kalau kiri siapa, ada Tan Malaka misalnya. Kalau agak kesini teman berseterunya Hamka siapa namanya, Pramudia. Teman-teman kalau membaca novel Bumi Manusia dan sebagainya kan, saya tidak pernah menemukan atau dalam catatan sejarah itu bahwa mereka pernah belajar menulis secara sekarang yang namanya ya kursus menulis, nggak pernah. Nah itu yang harus dipahami oleh teman-teman ya. Sepertinya teman-teman juga pernah mendapatkan dari siapa tuh yang penulis buku banyak tuh, Rizky atau Reki tuh, saya lupa namanya siapa, Mas, yang laki-laki yang pernah diundang itu. Tidak ada pernah itu kan. Teman-teman jangan pernah berharap mendapatkan ilmu menulis dengan mengikuti kursus menulis. Ya boleh saja sih, tapi itu tidak, menurut saya tidak terlalu berperan gitu loh. Mungkin teman-teman hanya akan mendapatkan pengetahuannya saja,
Tapi ketika mempraktekkan ya tidak ada apa ya, tidak akan pernah bisa kalau nggak praktek seperti itu. Ya ini mereview buku, termasuk tadi yang saya jelaskan mengenai model penelitian ilmiah. Saya nggak pernah belajar secara kursus gitu ya, atau mendalam. Bahkan ketika di dalam apa namanya teman-teman, pendidikan saya di S1, S2, S3 itu penelitian nggak pernah diajarkan maksimal gitu loh. Paling hanya sekilas saja. Apa yang saya lakukan adalah kemudian belajar atau otodidak. Dari mana? Dari membaca buku, kemudian melihat dari karya ilmiah orang lain kalau skripsi atau disertasi, tesis, kemudian saya melihat dari YouTube, kemudian saya mengembangkan. Nah, itu yang harus dilakukan sebenarnya kuncinya. Jadi kalau dalam bahasa saya ATM saja, amati tiru modifikasi, kemudian teman-teman nanti memilih gaya bahasa sendiri-sendiri. Setiap orang tidak pernah memilih gaya bahasa yang sama. Misalnya siapa ya? Budayawan yang tidak pernah lulus kuliah tapi bukunya lumayan. Pertama ada Sujiwo Tejo, itu kan lumayan bagus bukunya. Gayanya dia gaya-gaya seperti itu. Dia gaya-gaya liberal, tapi apa dia pernah menulis? Enggak, menurut saya. Yang kedua adalah Cak Nun atau MH Anu Najib yang bukunya misalnya ada Marquesas Bertutur itu tuh, dan mereka nggak pernah sampai selesai kuliah loh. Kalau nggak salah si Sujiwo Tejo itu dia hanya sampai semester 6. Saya lupa di Unpad di mana ya itu kan. Kemudian Cak Nun dia dari UGM kabur. Nah, siapa lagi? Kemarin misalnya penulis novel yang pernah dijelaskan oleh si Ridwan, oleh Ridwan namanya hampir sama, Zainur Ridwan. Itu dia nggak pernah juga selesai di kuliah, dia semester 6 kalau nggak salah. Nah, saya tidak hendak membuat sebuah hipotesis bahwa kita harus tidak selesai kuliah kalau menulis buku, enggak, tapi sebenarnya ilmu menulis itu tidak akan pernah diterapkan dalam ruang akademis, tidak. Di akademis itu hanya sebuah pengetahuan umum saja. Ya, kita harus mulai dengan ya diri sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Kalau saya boleh mengatakan hampir semua penulis itu ya dia tidak pernah belajar menulis secara secara mendalam. Bahkan kalau kita melihat kan di kampus kan ada nggak misalnya dia jurusan menulis khusus, nggak ada kan? Tidak ada. Bahkan mungkin teman-teman yang kuliah di sastra pun dia hanya sekedaran saja. Ya mereka hanya mendapatkan sebuah teori, kemudian apa? Ya dia mengembangkan sendiri. Itu yang paling penting. Nah, seperti teman-teman ya untuk awalnya. Nah, ini yang urutannya yang mungkin nanti bisa ditambahkan. Yang pertama adalah membaca dulu. Kalau teman-teman nggak membaca, percayalah tidak akan bisa menulis. Apa saja temukan teman-teman yang sukai, mau novel, mau fikih, mau apa, saya nggak tahu. Intinya teman-teman harus menyukai membaca. Nah, termasuk tadi orang-orang yang saya sebutkan, misalnya Hamka. Akhirnya dia bisa menulis hampir 100 buku, termasuk Tafsir Al-Azhar. Dari mana membaca? Siapa lagi ya, misalnya ya Pak Nasir juga sama kayak gitu. Mungkin orang-orang yang zaman Gus Dur saya pernah membaca di beberapa biografi itu, mohon maaf sampai dia matanya begitu kan, karena dia saking banyak baca buku gitu loh. Siapa lagi, banyak sih beberapa kolumnis misalnya yang agak liberal, dari Gunawan Muhammad di Tempo tuh kayak gitu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang rakus membaca buku, termasuk presiden pertama kali siapa namanya, Soekarno. Bahkan saya pernah membaca di dalam sebuah catatan ya di web, bener apa enggak, itu bahkan tidurnya dia ada buku. Makanya si Soekarno itu bisa mendapatkan berbagai pemikiran ideologis komunis dari mana? Dari buku yang dia baca. Intinya seperti itu. Nah, sekarang teman-teman tidak usah disebutkan di forum, tapi di dalam hati saja. Berapa teman-teman yang dibaca bukunya? Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak membaca buku, ya mereview buku itu kalaupun hanya saya berikan di sini hanya semacam sekilas saja. Nah, seperti itu. Jadi membaca ini membaca dulu. Kalau saya dulu memang di zaman saya dulu kan
ketika S1 saya jualan ya, jualan S di mana namanya di Condet tuh ada ustadz kita ya namanya siapa namanya nggak lupa. Ustadz itu dia kesukaannya itu kan apa Ustadz yang Ustadz lakukan setiap pagi, dia bilang baca buku. Saya tiru ternyata kayak gitu. Ternyata kalau beliau pagi karena beliau waktu itu ngajar siang, nah saya habis jualan saya siang untuk perpus. Nah ternyata dari situ saya mulai mendapatkan berbagai apa namanya ya, berbagai pemahaman ya, tapi memang gaya saya dengan Ustadz itu berbeda ya. Saya meniru motivasinya. Kemudian saya juga mendapat informasi dari beberapa teman-teman, ada teman Libya itu sampai bukunya banyak. Oh, dalam pikiran saya ternyata saya harus meniru mereka, beli buku, dibaca sebagainya. Nah, inilah yang memang harus ditumbuhkan adalah minat membaca. Ya, jadi tidak pernah ada seorang penulis yang tidak membaca buku. Nah, kemudian teman-teman membaca buku jangan pikirkan masuk apa enggak. Kadang-kadang kenapa sih kita cepat bosan? Karena kita berpikir harus tahu isi bukunya. Enggak usah, baca dulu. Baca aja itu kan, nikmati saja. Tujuan kita itu adalah bukan untuk paham dulu, tapi nikmati dulu membaca buku itu. Karena sebanyak apapun yang kita baca, otak kita terbatas. Tapi percayalah suatu saat nanti akan ada sesuatu yang teman bisa dapatkan dari bacaan itu. Itu kuncinya. Jadi kenapa kita cepat bosan? Karena kadang-kadang kita merasa kok saya baca buku kok enggak apa namanya teman-teman enggak tahu. Ya memang kita harus tahu. Semakin kita membaca buku semakin enggak tahu semakin bingung. Nah, tapi suatu saat nanti akan ada satu titik atau satu pemikiran yang teman-teman akan dapatkan. Kayak gitu ya. Itu seperti itu karena membaca itu bukan untuk hafal tapi untuk mengembangkan ya, mengembangkan pemikiran atau meniru orang lain seperti itu. Jadi intinya adalah membaca buku. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan kemarin, kalau teman-teman sekarang belum membaca buku dan sebagainya ya belum bisa untuk tahap kedua, mereview buku dan sebagainya. Ya, kemudian tidak ada cara khusus mereview buku. Maksud saya adalah ya gaya teman-teman silahkan masing-masing. Teman-teman jangan terpaku pada misalnya sesuatu yang sifat ilmiah tuh kan, mereview buku dengan cara terserah teman-teman. Apakah teman-teman reviewnya itu hanya satu halaman atau dua halaman atau hanya mengambil intinya, itu adalah gaya masing-masing. Ya, seperti itu. Tidak ada cara khusus ya. Misalnya harus begini begitu enggak. Kecuali memang ini sesuatu sifatnya ilmiah. Kalau skripsi, tesis, kemudian sertasi ada khusus. Pun ini juga misalnya sih tidak semuanya bisa terpaku pada hal itu karena setiap orang mampu mengembangkan pikiran masing-masing. Ya hanya ada beberapa cara yang sama, metodologi misalnya itu pun beda-beda. Ya setiap orang memiliki cara masing-masing dan sangat banyak banget. Justru yang menarik adalah ketika kita mengembangkan atau berbeda dengan orang lain. Kayak gitu. Dari metodologi penelitian, dari latar belakang masalah, bahkan ketika saya mengajarkan menulis latar belakang penelitian ya, misalnya dari data-data, kemudian saya mengajarkan misalnya ada berapa teori yang masuk diperdebatkan, dari mana dapatnya? Saya hanya mengkonstruksi dari orang lain ya. Saya dapat dari ketika kuliah sebagainya, kemudian saya membaca penelitian orang lain. Orang lain belum tentu sama dengan saya, ada yang beda. Nah, gitu. Jadi intinya adalah saya mencoba untuk berbeda dengan orang lain dalam membuat misalnya latar belakang penelitian ya gitu. Termasuk tadi dalam review buku tidak pernah ada. Caranya adalah teman-teman baca, kemudian tulislah apa yang teman ingat 1 atau 2 halaman, selesai, sudah. Tidak ada ukuran salah benar karena ini adalah merekonstruksi teks gitu loh. Kalau ukuran angka sih kuantitatif, beda ini adalah menulis itu tidak pernah ada salah benar kalau dalam review buku. Sesuaikan saja dengan gaya bahasa masing-masing. Sesuai dengan apa yang teman ingat itu yang tuliskan ya gitu. Ya, jadi jangan takut untuk menulis. Ya, jadi gunakan gaya masing-masing. Ya, teman-teman antara saya dan teman-teman berbeda. Kemudian selanjutnya adalah gunakan strategi masing-masing. Ya, jadi apa yang teman-teman ingat itu yang ditulis. Ya, jadi jangan takut salah. Bahkan mohon maaf sekelas profesor aja mungkin masih kadang-kadang masih
ya bingung dalam menulis tuh kan, tidak selamanya dia memiliki sebuah ide yang bisa ditulis itu kan, kadang-kadang ya mentok. Itulah manusia ya, jadi ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Jadi gunakan gaya masing-masing, gunakan cara berpikir masing-masing, semuanya adalah bebas ya, sesuai dengan pemikiran masing-masing. Itulah yang menarik ya, teman-teman bisa meniru berbagai gaya masing-masing atau mengembangkan, silakan saja. Bahkan kalau kita misalnya mendengar ya beberapa ceramah, gaya ceramah itu kan ada orang yang meniru, misalnya Haikal Hasan, siapa namanya, anaknya Ustadz almarhum Zainuddin kan niru kayak bapaknya kayak gitu. Nah, bahkan dalam menulis pun silakan saja teman-teman kalau mau meniru gaya masing-masing, gaya orang lain, tapi alangkah baiknya adalah silahkan dikembangkan dengan gaya masing-masing. Ya, intinya menulis saja itu kan. Kemudian dalam review buku ya, untuk awalan teman-teman, apalagi untuk presentasi seperti ini, teman-teman jangan pikirkan masalah gaya bahasa. Tidak usah bikin gaya bahasa, mau menggunakan bahasa nyastra, mau menggunakan bahasa ponggak baku, itu tidak ada urusan kalau review buku dalam seperti itu awalan ya. Sekali lagi ini berbeda dengan penelitian ilmiah. Ya, berbeda dengan skripsi, jurnal, tesis, disertasi kayak gitu. Tulis aja sesuai dengan ya kayak orang ngomong aja gitu kan ya teman-teman tuh kan. Bercerita gitu loh ya. Nanti coba saya contohkan gitu ya. Jadi bercerita saja itu. Jadi gaya bercerita. Kesalahannya adalah tidak pernah membaca tadi tuh. Ya ini kesalahan yang paling fatal. Kalau nggak pernah membaca jangan harap bisa melakukan atau menuliskan sebuah ide-ide yang cemerlang. Intinya adalah membaca. Ya, membaca buku. Kalau sekarang misalnya ya bisa menggabungkan informasi yang lain, membaca kemudian menggabungkan informasi di media online itu kan, karena kalau baca buku pun tidak cukup kalau kita tidak bisa mencari informasi yang aktual. Misalnya kita mau menulis Pak Jokowi atau bukunya Pak Jokowi, kan kita harus mendengar dari informasi manapun, dari YouTube, dari media online. Tapi gagasan baca buku itu tetap harus ada, karena nanti dari situlah kita akan mendapatkan sebuah wawasan akademis untuk dituliskan. Tidak berusaha menuliskannya, nah takut menulis ya karena takut salah sebagainya. Enggak ada yang salah kok. Saya kemarin nge-like punya siapa ya, punya Nurul salah ya, Kompasania itu bagus ya, tulis aja di situ tuh, udah mulai menulis si Nurul tuh di Kompasania. Saya melihat Kompasania dia, itulah yang harus saya harapkan teman-teman. Jadi Nurul mana cerita sih? Nurul siapa ya? Sini yang di sini Nurul. Oh, anak Ustadz. Nah, iya, Nurul Abdullah tuh kan Iya. kan nge-like kemudian komen di itu kan di itu. Nah, itu bagus memulai. Ya bahkan saya dulu nggak ngerti kayak gitu. Saya bisa Kompasannya itu kalau salah udah kuliah S2 malah. Teman-teman jauh lebih baik dari saya, semester 6, 5 udah mulai nulis saya. Kalau salah itu semester kuliah di S2 baru saya nulis Kompasania, baru bikin blog gitu kan. Betapa terlambat saya kan. Kayak gitu. Jadi intinya seperti itu, nulisnya curhat. Nulis itu curhat ya. Jadi mau nanti kalau udah lama nanti teman-teman baru akan mengembangkan dengan lebih akademis, kasih referensi sebagainya. Itu tuh nanti dulu, tapi intinya sekarang adalah menulis adalah bercerita kayak gitu. Ya, terlalu bikin gaya bahasa tadi tuh. Nah, udah nggak usah bikin gaya bahasa. Ya, tidak berani mulai itu kan. Ya, misalnya ya bercerita saja terus begini misalnya. Nggak usah misalnya kelihatan ya ini saya, maksud saya. Bentar ya, misalnya saya menulis begini. Bentar ya. Misalnya saya menulis itu kan. Ya, saya share screen dulu teman-teman ya. Misalnya kelihatan ya, menurut saya teman-teman ya. Kelihatan maksud saya? Nah, ini saya teman menulis tuh kan. Hari ini hujan lebat. Boleh nggak begini? Boleh saja. Ini kan review buku. Ini kan hanya satu review yang ya nanti berbeda lah ketika teman-teman misalnya hasil ini akan dikirimkan ke redaksi sebagainya kan, ya nanti akan diminta dia untuk untuk misalnya memperbaiki bahasa itu hal lain. Tapi ini kan
mau mulai dulu tuh kan. Ini hujan lebat, boleh nggak gini? Ya boleh saja. Ini kalau dalam skripsi yang nggak bisa karena ini tidak ilmiah. SPOK-nya mana itu kan? Ini kan belum menjadi kalimat utuh namanya. Tapi kalau ini boleh nggak? Boleh, hari hujan lebat tuh kan. Nah, kemudian saya melanjutkan. Nah, hujan lebat tuh kan. Inilah, nah, ini kan salah satu kan, makna menarik dalam novel misalnya. Gitu kan? Bercerita kan, apakah ini ada kaidah bahasa? Nggak ada. Kalau ini kan sebenarnya kalau seperti ini salah. Orang hari ini hujan lebat kok tiba inilah tuh kan. Apa maksudnya? Bahasanya berantakan. Tapi kan kalau dalam review ini orang tidak mementingkan gaya bahasa atau grammar, tapi pemaknaan. Ya, coba teman-teman misalnya baca novelnya siapa tuh Asma Nadia ya, yang saya lupa itu apa, Travel ke Beijing. Pokoknya saya pernah membaca bahkan dalam novelnya Tereli. Ya siapa saja dia tidak pernah mementingkan gaya bahasa, bahkan kadang dia boleh hanya 2 kata saja tuh kan. Saya begini, aku diam, titik, itu doang. Nah tapi apakah itu salah? Nggak salah, karena dia memang masuk pada sastra. Atau misalnya dia gini, aku diam sementara itu, ya boleh saja. Nah intinya seperti itu teman-teman. Jadi apa ya, bercerita saja sih. Jadi ya kayak kita ngomong ini kemudian tuliskan, tidak perlu menggunakan kaidah bahasa yang bagus kalau mau review buku sebagainya untuk awalan ya. Untuk intinya adalah untuk bisa menulis dulu tuh kan. Kalau teman-teman nanti mementingkan gaya bahasa, pusing, nggak jadi nulis ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di blog saya di Kompas ini gitu aja nulis ya, kadang-kadang kayak orang cerita aja jadi mengalir gitu kan, kayak gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Intinya membaca, kemudian tentukan gaya bahasa masing-masing, kemudian mulai menulis, itu saja. Saya tidak akan misalnya tidak harus memberikan sesuatu yang teknis ya, kecuali nanti ini pelatihan ilmiah itu harus ada aturan sebenarnya, dengan berbeda dengan yang menulis seperti ini tuh kan ya. Jadi ini semua orang bisa menulis gitu ya. Intinya adalah kita adalah seorang penulis semua. Mungkin pertama tadi kita nggak membaca, kemudian kita takut untuk mulai menulis kayak gitu ya. Jadi misalnya di blog saya itu kan, bentar ya. Nah ini tulisan saya ya begini-gini aja sih, nggak ada ini bahasa itu kan. Intinya sih saya surat saja itu kan. Jadi bercerita sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya saya tidak, ya mungkin nanti ada beberapa yang harus data itu satu saja. Tapi kalau enggak sih nggak apa-apa. Ini beberapa tulisan yang saya ini itu kan. Apakah saya bisa lancar? Enggak juga sih. Dan beberapa hari ini karena saya sibuk yang lain, akhirnya saya nggak nulis. Pernah dalam 1 bulan 40 tulisan kan, ada 13 tulisan sebagainya. Tapi intinya sih semua orang tuh memiliki suasana berbeda dalam menulis ya. Sekarang kenapa saya mungkin blognya jarang diisi, karena saya lagi konsentrasi menulis beberapa artikel ilmiah untuk jurnal sebagainya kayak gitu ya. Tapi intinya seperti teman-teman, jadi lupakan gaya bahasa, kemudian teman-teman bisa menggabungkan dengan berbagai pengalaman ya. Bahkan menurut saya sih kalau saya sendiri karena udah terbiasa membaca kemudian berimajinasi, itu bahkan dalam web ini saya bisa bikin cerpen kok sebenarnya kalau mau itu kan ya. Dalam setengah jam bisa bikin tulisan yang saya berimajinasi, kemudian menulis sebuah cerpen setengah halaman bisa, hanya dengan kegiatan seperti ini itu kan. Seperti itu. Jadi intinya sih membaca, kemudian teman-teman memulai untuk menulis. Jadi lupakan gaya bahasa dan sebagainya. Silakan teman-teman apa yang disukai, mau curhat kayak gaya Nurul ya nggak masalah, itu bagus gitu loh. Mau curhat di mana silakan saja. Nah, itulah
sebuah awalan untuk teman-teman nanti bisa menulis ya gitu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, saya tidak bisa memberikan khusus secara teknikal ya, karena saya juga belajar menulis itu otodidak gitu. Mungkin teman-teman kalau mau menulis secara teknikal yang serius ya mungkin nanti di dalam bidang penelitian itu harus serius. Kalau ini sekali lagi saya tidak memberikan sesuatu yang teknikal, mungkin teman-teman bisa memulai dari membaca kemudian memiliki gaya masing-masing seperti itu ya. Mungkin itu pengantar dari saya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau diskusi saja ya lebih lanjut apa yang mau ditanyakan, tip-tipnya apa saja kayak gitu. Karena saya yakin teman-teman ini adalah semua penulis, cuma mungkin teman-teman belum memulai. Banyak sekali teman-teman udah mulai menulis, seperti tadi Nurul kan, itu bagus banget. Hamas juga itu udah bagus tulisannya, bahkan kalau saya kadang ngebaca tulisan, wah ini tulisan bagus nih. Karena saya bisa menikmati tulisan orang lain itu kan kayak gitu. Bahkan kadang-kadang saya bisa belajar dari tulisan Hamas, saya mengkonstruksi tulisan dia, mengembangkan dengan gaya dia kayak gitu. Nah kayak gitu ya, saya dulu juga pernah itu kan di semester berapa ya, di kelasnya Pak Miskoji itu kan ada membuat sebuah narasi. Saya kadang-kadang baca teman-teman itu kayak mau nangis, saya bilang tulisnya bagus-bagus, ada pengalaman pribadi, ada tentang masa lalu dia, ada tentang keluarga dia, ada yang menulis habis menikah, hamil, kemudian guguran. Saya bilang luar biasa itu kan, itu pun bisa dikumpulkan dari salah satu buku saya. Jadi kenapa? Karena setiap orang memiliki cerita masing-masing, dia tuliskan. Saya bilang ini luar biasa tuh kan. Jadi ketika membaca saya lebih menyukai maknanya itu loh, bukan gaya bahasa ya, itu waktu itu luar biasa ya. Karena waktu itu saya kan diminta untuk menggantikan ngajar Pak Misroji ya, Pak Misroji karena tidak datang ya dulu waktu zaman masih offline belum corona. Waktu itu kalau salah teman-teman yang pernah di Alikma ada Ahmad sebagainya, ada diminta untuk narasi ya waktu itu ya. Itu bagus banget ternyata. Kadang-kadang saya ini tulisannya bagus-bagus banget tuh kan. Nah itulah mungkin yang dicari oleh teman-teman ya, bahwa teman-teman ini adalah semua penulis. Cuma dipaksa saja, kalau dipaksa maka nggak menulis. Itu dari saya sebagai pengantar. Monggo kalau mau ada yang mau ditanyakan silahkan. Siap. Oke. Baik. Terima kasih atas arahan. Suara Mas kecil? Ya. Ini jelas ya, Sir? Ya, jelas. Oke. Ini arahan dan juga apa yang akan kita lakukan. Afwan, suaranya kurang jelas. Masih kecil ya, kecil lagi ya. Kecil banget. Afwan, Mas Hamas, mungkin diganti settingan mic-nya. Terima kasih. Nah, ini udah gimana? Jelas? Masih kecil? Masih kecil juga? Kecil banget ya. Apa kerasa juga? Yang lain nggak tahu yang lain? Sama, nggak ada suaranya bahkan. Kalau ini gimana nih? Baik, pas. Pas ya. Ini pakai HP nih. Ya, terima kasih Ustadz. Nanti akan ada diskusi Ustadz di akhir setelah Anda sampaikan sedikit untuk sosialisasi pada siang hari ini ya kepada teman-teman yang hadir. Nah, ya teman-teman, insya Allah di bulan Agustus nanti seperti yang teman-teman sudah isi Google Form-nya, itu akan ada pre-open batch yang keempat gitu ya, yang mana teman-teman nanti akan menjadi pemantiknya. Nah, di sini sedikit saya akan share screen terkait penjelasan untuk pengenalan juga nih Ustadz ya, untuk komunitas literasi di remaja. Jadi Ustadz Sunar itu sebagai
pembina kami di komunitas literasi di rumah aja. Nah, ini ada sedikit logo, filosofi logo daripada komunitas literasi di rumah aja. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang daripada komunitas ini berdiri ya, yang diawali oleh sebuah gerakan yang lahir pada awal-awal COVID-19, yaitu tepatnya di tanggal 17 April kalau tidak salah, insya Allah. Kemudian saat itu kami yang di awal-awal membuat gerakan ini karena di rumah aja gitu ya, tidak ada aktivitas yang memang kita bisa bersama-sama nih adakan gitu ya. Akhirnya kita coba adakan, gimana nanti kita adakan literasi di rumah aja gitu. Nah, kita baca buku, kemudian kita sharing-sharing gitu kepada teman-teman yang lain gitu ya. Nah, dari situ diawali oleh saya, Anti sama Filza. Saat itu ada agenda literasi di rumah aja. Kalau nggak salah di sini Yusniko pernah ikut ya tahun lalu tuh, yang pertama pun. Ya, betul. Yang via grup chat. Nah, kemudian dari situ berkembang literasi di rumah aja itu dari sebuah gerakan atau sebuah program saja kepada menjadi komunitas gitu. Nah, makanya di sini kenapa ada literasi di rumah aja digagas itu ya, selain daripada adanya COVID-19 ini ya, kemudian fenomena remaja atau anak-anak muda yang saat ini mulai menjauh daripada dunia literasi, dan saya berharap teman-teman yang di sini pun mencintai dunia literasi sehingga cita-cita kita sama. Nanti bisa kita kembangkan bersama, karena literasi di rumah aja ini juga kita masih merintis di awal-awal. Nah, teman-teman yang mempunyai cita-cita yang sama, tujuan yang sama pun bisa kita kembangkan bersama-sama, kita bisa majukan bersama-sama literasi di rumah aja ini. Kemudian kenapa salah satunya nama dari komunitas ini adalah rumah ya. Kita ingin rumah itu menjadi awal mula kebaikan, dan kita bisa buat semacam perpustakaan sendiri di rumah yang diisi oleh buku-buku. Nah, ya, itulah keinginan kita bahwa kita nggak perlu loh jauh-jauh gitu ya untuk bisa memulai karya, untuk bisa memulai sesuatu yang hebat. Cukup di rumah saja bisa gitu. Kemudian hobi, di sini juga teman-teman banyak yang punya hobi membaca, nulis juga gitu ya. Entah itu baca novel, baca puisi, baca buku-buku pergerakan dan lain sebagainya. Nah, nulis juga seperti itu yang tadi juga Ustaz Sunar sampaikan ya. Kemudian kita bisa memberikan manfaat sama, kita bisa menciptakan karya bersama ya. Karya bisa berupa sebuah buku yang berupa hasil tulisan kita yang disatukan gitu ya, yang mungkin saat ini mulai mulai masif itu buku antologi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian program yang sudah berjalan saat ini sampai saat ini itu ada diskusi via grup ini dari awal ya, diskusi via grup, via chat, melalui chat, ada yang FN juga gitu ya. Namun saat itu waktu bulan April tuh tidak ada yang namanya notulensi. Kemudian berkembang ada batch 2 di bulan Ramadan 2020 itu mulai ada notulensi gitu ya. Kemudian batch yang ketiga itu di batch 2 udah mulai ada quote ya. Kemudian udah mulai menulis para pesertanya. Kalau target baca harian ini sudah dari awal, dari batch yang pertama itu ada target baca harian per hari itu minimal 30 menit. Nah, dan kemudian batch yang ketiga
berkembang lagi ini ke diskusi via Zoom sama seminar literasi. Ini mulai hadir di batch yang ketiga. Nah, harapan kita, harapan saya, harapan kita bersama di batch yang keempat kita mulai berkembang kembali. Kita berkembang kembali program apa yang sudah kita rencanakan dan kita bisa masukkan gitu ya. Yang program-program sudah berjalan kita kuatkan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu ya kita pelan-pelan untuk senantiasa berkembang. Itu sih ya. Kemudian tadi yang Ustaz Sunar juga sampaikan tentang review buku ya. Kenapa kita nggak resume buku atau resensi buku? Kenapa harus review buku ya? Nah, mungkin teman-teman bisa lebih jelas melihatnya di Google, tapi yang kesimpulan saya review buku itu adalah cara kita melihat tulisan gitu ya. Ketika kita baca buku, kita lihat kita punya pandangan kita sendiri dan kita sudah mendapat poin-poin penting daripada buku itu gitu ya. Mungkin sedikit sama dengan merangkum buku, tapi review buku itu bisa teman-teman ketika menjelaskannya itu bisa ditambahkan dengan pandangan teman-teman sendiri gitu ya. Sehingga ulasan yang kita buat, yang kita tulis itu bisa menginspirasi orang-orang yang membaca tulisan kita, dan nanti kalau via Zoom tuh kita seperti pemantik diskusinya gitu ya. Beda dengan bedah buku ya. Kalau bedah buku itu benar-benar membedah daripada buku tersebut gitu. Nah, Ustaz Sunar juga tadi sudah sedikit menginikan review buku itu sedikit lebih ringan memang ya. Sedikit lebih ringan memang, tidak terlalu ilmiah yang bagaimana gitu, karena memang berupa pandangan kita sendiri terkait tulisan tersebut atau buku tersebut. Nah, ini sedikit prinsip daripada literasi di rumah aja, bahwa dari buku yang kita baca sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk membagikannya kepada orang lain melalui tulisan dan diskusi. Hal ini juga akan membuka cara pandang kita dan melatih komunikasi kita. Nah, ya, ini berangkat dari problem saya sendiri sih ya. Ketika baca buku, udah selesai baca buku gitu, nggak ada teman untuk diskusi gitu, sehingga sekian banyak buku yang dibaca akhirnya lupa gitu, lupa. Dan ketika mungkin kalau dipaksa untuk ada tugas, baru baca lagi, ini apa poin-poin ini. Nah, dan cara pandang kita ya jadi ya terpaku saja sama yang kita baca gitu. Kalau kita diskusikan gitu ya, kita akan lebih mudah ingat gitu. Nah, nggak akan mudah lupa gitu. Maka sedikit demi sedikit kita baca buku, ilmu tersebut kita bisa sampaikan kepada orang lain, dan hal ini membuka peluang bagi teman-teman yang belum memiliki kesempatan nih. Kalau misalkan teman-teman nggak ada ruang untuk berdiskusi dengan teman-temannya secara langsung, ya di literasi rumah aja ini bisa dapat kesempatan itu. Nah, jadi kita tidak perlu untuk menunggu orang lain untuk memberikan kesempatan kepada kita, tapi kita bisa menciptakan kesempatan kita sendiri, peluang kita sendiri, kita yang bisa menentukannya gitu ya. Kita belajar bersama memanfaatkan buku bacaan untuk menjadi sebuah kebiasaan yang baik buat kita. Nah, nanti bentuk pengabadiannya ya yaitu berupa tulisan itu ya, yang kemudian kita diskusikan agar ilmu yang kita dapat melalui baca dan tulis lebih kuat untuk diingat. Nah, memang kalau sudah baca dan tulis itu akan lebih mudah untuk kita ingat gitu. Dan kita diskusikan ya. Jadi 3 hal sih yang menjadi
landasan ya, yaitu membaca, menulis dan diskusi. Nah, kemudian kita masuk ke sosialisasi batch 4. Jadi batch pertama itu bulan April 2020, kemudian batch 2 itu Ramadan tahun lalu, ketiga itu kemarin Januari, Februari awal, dan insya Allah nanti akan ada batch 4. Nah, yang pertama itu mengenai tujuan ya, tujuan daripada batch yang keempat. Batch yang keempat ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama sebagai persiapan menuju batch 4. Nah, namanya pre-open ya, pre-open. Pengenalan program literasi di rumah aja kepada masyarakat tentunya, dan khususnya mahasiswa. Kemudian nanti akan ada rekrutmen juga untuk sebagai calon peserta batch 4. Jadi teman-teman yang masuk di sini mungkin pernah ikut seminarnya gitu ya. Nah, nanti akan lebih fokus nanti masuk ke peserta batch-nya gitu ya. Kemudian rekrutmen anggota, nanti dapat ada kesempatan juga peluang untuk bergabung bersama kami gitu. Kemudian saat ini gitu sasarannya itu yang daftar untuk menjadi pemantik di pre-open batch 4 ini ada 9 orang. Alhamdulillah ya, kayaknya cukup deh. Bulan Agustus ada 9 orang yang nanti jadi pemantik diskusi. Itu semua yang di luar pengurus dari komunitas ini gitu. Alhamdulillah ada 9 orang. Nah, itu ada yang anak Al-Hikmah, ada yang di luar juga gitu. Nah, nanti teman-teman bisa skemanya nih. Skemanya teman-teman mempersiapkan materi review buku ya. Materi review buku sesuai jadwal yang teman-teman sudah pilih. Nah, kalau yang saya lihat dari daftarnya Google Form-nya itu kayak Niko, tolong Niko nanti diisinya bulan Agustus ya kok, jangan bulan Desember. Kelamaan. Taib. Kemarin masih bingung. Terus kalau misalkan antum yang Anda lihat itu mau mereview buku Kitab Kuning ya? Itu kalau nggak, nah ya itu nanti dilihat sesuai kemampuan kita aja. Kalau memang antum mampu, nanti antum mampu mereview buku atau Kitab Kuning itu ya silahkan aja. Kalau enggak dicari buku yang memang antum mau gitu ya. Ya nanti teman-teman insya Allah ini sedikit gambaran nanti dibuatkan flyer seperti ini, disesuaikan dengan tanggal yang teman-teman sudah pilih. Kemudian nanti akan dibuatkan flyernya seperti ini kurang lebih contohnya, dan tanggalnya Zoom-nya disiapkan oleh kami panitia atau pengurus gitu ya. Terus ini tanggal-tanggal yang sudah teman-teman pilih. Alhamdulillah kalau nggak salah satu orang aja, nggak ada yang benturan ya, tapi ada yang di hari yang sama nih, kayak Nikmah sama Fatia dan Naken dan Dadan itu di tanggal yang sama, tapi alhamdulillah waktunya beda. Naken itu kalau nggak salah siang, Dadan itu malam. Nah, jadi alhamdulillah nggak ada yang benar-benar benturan. Nah, ini kurang lebih seperti ini nanti untuk timelinenya, dan ini untuk contoh flyernya. Nah, kemudian insya Allah nanti di akhir Agustus atau awal September sebagai bagian daripada open ceremony ya, pembukaan untuk batch 4 itu kita undang Ustadz Solihin Abu Izzuddin ya, penulis Zero to Hero,
untuk menjadi narasumber ya di seminar literasi kita. Nah, kalau bukan beliau nanti insya Allah kita akan carikan. Nah, nanti teman-teman dapat kesempatan untuk ikut batch yang keempat. Nah, karena yang saat ini masih pre-open ya teman-teman. Kemudian untuk cara penulisan mungkin sebentar. Ini untuk contoh ya, contoh penulisan. Nanti teman-teman setelah mereview, membaca ya, tentu teman-teman poin-poin penting atau review buku teman-teman tuliskan ya, seperti ini kurang lebih contohnya, nama teman-teman, kemudian tanggal teman-teman review, judulnya apa dan tulisannya siapa, karyanya siapa. Nah, di sini teman-teman tuliskan review teman-teman gitu. Nah, itu ya. Terakhir nanti dari teman-teman pengurus itu akan bantu untuk membuat notulensi sama absensinya. Kemudian nanti teman-teman setelah ikut pre-open ini dapat kesempatan untuk ikut batch yang keempat. Nah, mungkin sedikit itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari sosialisasi. Kita akan diskusi. Silahkan kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillah, Mas, mungkin izin informasi dong, boleh? Ya. Boleh. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat yaitu kepada pembina literasi di rumah saja yaitu Ustadz Sunaryanto, kemudian yang terhormat kepada penggagas literasi di rumah saja yaitu Mas Abdurrafi Hamas ya. Baik, terima kasih Mas atas undangannya untuk mengikuti sosialisasi kali ini. Mohon izin Ustadz dan Hamas memperkenalkan diri saya, yaitu saya Yusniko dari STIU Al-Hikmah. Mohon izin Ustadz, izin bertanya, apakah boleh nanti saya minta filenya yang tadi disosialisasikan oleh Ustadz Sunaryanto? Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kalau apa tadi kok kurang jelas tadi? Tadi saya izin minta file yang tadi disosialisasikan oleh Ustadz Sunar. Oh, siap. Okay. Ya, Niko nanti tolong diubah berarti ya untuk tanggal sama waktunya, jamnya. Terus buku ya kalau memang antum mau jangan sebut udah. Iya buku itu nggak apa-apa. Ya kemarin tuh masih bingung kemarin. Soalnya lagi. Antum kan suka puisi, nggak apa-apa kali review buku puisi tentang puisi. Ya, silakan dari teman-teman yang masih ada pertanyaan. Ya bagus itu kalau ada yang puisi, boleh aja silahkan, itu bagus kalau ada yang mau tentang buku puisi. Karena saja suka malah itu kan hal lain yang ya perlu kita tahu gitu kan. Iya betul Ustaz. Jarang-jarang ya buku puisi itu di review. Karena puisi dakwah itu kan juga sangat jarang gitu kan. Misalnya kalau di zaman sekarang itu siapa sih yang puisi itu masih hidup itu, yang Peci itu siapa namanya ya, saya nggak lupa tuh puisi Islam itu yang pakai kacamata itu siapa namanya sekarang yang di Indonesia itu kan hanya satu orang doang kan, yang lain nggak ada kan, saya nggak lupa siapa namanya tuh, mungkin teman-teman ingat itu puisi yang sekarang masih hidup itu yang lumayan. Niko tahu nggak Niko namanya? Pakai peci, dia udah tua, kacamata. Ya Allah, saya nggak lupa siapa sih namanya.
Sapardi Djoko Damono. Bukan yang sekarang masih hidup. Kacamata Khairil Anwar, bukan ya. Tapi adalah pokoknya itu kan hanya satu-satunya dia doang, maksudnya generasi sekarang tuh jarang tuh, apalagi maksudnya adalah puisi yang Islami gitu. Itu kan maksudnya sih punah kayak gitu kan. Selama ini kan puisi-puisi itu lebih didominasi oleh puisi-puisi yang baper percintaan, tapi bagaimana puisi Islam itu kan menjadi sangat-sangat jarang, atau kritik sosial, kritik politik atau apalah itu kan yang selama ini sepertinya di kalangan anak muda itu tidak ada lagi gitu loh ya, karena sekarang lebih kepada budaya konten gitu ya, budaya konten, orang kalau bikin konten banyak, tapi kalau puisi kok, nah ini maksud saya adalah bahwa puisi itu bukan suatu hal yang buruk, enggak gitu menurut saya sih, sesuatu yang perlu dikembangkan. Kok dulu ada yang suka di puisi gitu kan, luar biasa gitu, mudah-mudahan sih menjadi motivasi gitu. Karena saya sendiri termasuk suka ya tokoh sastra gitu kan, apalagi sastra Islam kayak gitu, itu luar biasa ya. Siap. Oke, syukran Ustaz atas tambahannya. Ya, ada lagi kah dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, tadi terima kasih kepada Ustaz Sonar dan Mas Hamas tadi atas jawabannya. Terima kasih. Oke, sama-sama Niko. Ya, dari teman-teman yang lain, Dadan, Nikmah, Naken, ya. Afan Mas, nih mau nanya. Ya, silakan. Itu kan waktunya Nikmas sama Fatia satu tanggal. Sama waktunya sama juga enggak tuh? Enggak. Nikmah tuh kalau nggak salah milihnya siang ya. Iya, siang. Enggak sama. Oke. Fatia malam, sama kayak Dadan sama Naken. Syukron. Oke. Siap, Afwan. Ada lagi dari teman-teman yang Cukup, insya Allah. saya mungkin. Oh iya, Udah cukup cukup ya. Paling nanti ketika pembuatan flyer, nanti insya Allah teman-teman dimasukkan ke dalam grup. Nanti ada teman-teman yang bantu untuk jadi fasilitator. Tapi saya juga butuh nanti untuk atribusi atau kualifikasi teman-teman ya. Karena meskipun saya mayoritas mengenal teman-teman, nanti teman-teman bisa request kualifikasinya mau ditulis apa gitu. Karena di sini juga ada calon peserta yang di luar daripada yang saya kenal gitu, dari benar-benar umum gitu ya. Jadi nanti atribusinya apa, misalkan bisa disebut mahasiswa studi al-hikmah, atau misalkan siapa gitu ya. Nanti kualifikasinya atau atribusinya bisa teman-teman informasikan. Ya, oh ini ada yang baru gabung lagi. Ya, jadi saya ulang kembali sedikit untuk sosialisasi daripada pre-open batch 4. Jadi pre-open ini adalah sebagai persiapan ya, sebagai persiapan untuk masuk kita ke batch yang keempat. Kemudian teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan materi yang akan teman-teman bawakan nanti ya, yang sudah sesuai jadwal. Nanti insya Allah teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup. Kemudian teman-teman juga sudah dibuatkan flyernya, dan insya Allah nanti dibuatkan flyernya dan Zoom meetingnya ya. Zoom meetingnya ya seperti ini contohnya. Kemudian ini untuk timelinenya, ini Yusniko belum masuk ya karena belum memilih tanggal. Kemudian teman-teman juga setelah membaca, menulis review bukunya, nanti
review bukunya, tulisannya dikumpulkan gitu ya, sebelum teman-teman diskusi via Zoom itu. Nah, itu terus terakhir nanti di awal September atau di akhir Agustus akan ada seminar literasi sebagai opening ya, opening daripada batch yang keempat. Jadi biasa kita sebelum ada pembukaan batch baru gitu ya, ada opening ceremony seperti itu. Kita undang Ustadz, insya Allah Ustadz Solihin Abu Izzuddin atau nanti penulis-penulis yang lain lah, insya Allah kita undang gitu ya, sebagai narik peserta juga gitu. Itu absensi dulu teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oke. Anda bertanya ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, khususnya untuk Ustadz Sunar dan teman-teman. Mengenai ini Ustadz, pertanyaan tentang yang tadi beberapa apa yang disampaikan. Penelitian itu menurut Ustadz, kita apakah untuk kayak penelitian itu kayak fokus dengan sesuai buku yang kita baca gitu sesuai dengan referensinya, atau apa namanya lebih penelitian itu untuk menjadikan pembeda gaya bahasanya itu apa sih Ustadz? Baca kali ya. Jadi ini ya, saya menangkap pertanyaan begini. Apa misalnya pembedaan antara penelitian gitu ya, penelitian yang dalam tulisan dalam ranah ilmiah atau penelitian, kemudian yang membedakan antara penulisan review gitu ya? Iya Ustaz. Siapa tuh yang bertanya? Nurul semester berapa? Nurul di Alikma atau Steve atau Stidi? Halo. Benar nih. Nurul di mana? Steve beliau. Enggak jawab dia. Ya nggak apa-apa, saya hanya pengennya aja kalau ini kan saya hanya kan mungkin kalau di kelas saya udah pernah selesai, tapi begini. Kalau mau dibahas sebenarnya sangat panjang ya, tapi saya akan memberikan beberapa clue ya. Mungkin nanti kalau mau lebih lanjut ya kita harus melakukan sebuah seminar lagi mengenai penelitian ya. Pertama adalah apa yang membedakan antara review buku tadi dengan penelitian ilmiah. Mungkin nanti Nurul mau skripsi gitu kan. Ya karena ini penting ya, karena pengalaman juga teman-teman mungkin saya analogi dulu ya, di YouTube itu ada namanya Habib Jafar, tidak menulis, tahu nggak teman-teman? Sering lihat ya? Iya. Dia nulis bukunya banyak banget, nulis opini di media massa banget. Jadi tulisan dia itu lebih banyak gitu ya dalam bahasa ini. Kemudian dia karena bermain di YouTube maka dibuatlah namanya Jeda Menulis. Tapi ternyata orang pandai menulis buku seperti itu dia tidak pandai juga, belum tentu dia pandai menulis ilmiah. Ternyata dia S2 telat, S1 juga telat kayak gitu. Itu untuk contoh dulu ya. Jadi banyak orang-orang yang pandai menulis di dalam ya nulis apapun, opini di koran sebagainya, kemudian nulis buku berbagai buku novel dan sebagainya, tapi ketika dia pada ilmiah dia mati kutu dalam bahasa banyak kayak gitu. Karena apa? Karena sekali lagi banyak sekali perbedaan yang yang ada gitu kan. Pertama, kalau ilmiah harus menggunakan bahasa baku. Ya, bahasa baku. Kemudian yang kedua adalah dia harus berdasarkan sebuah fakta atau empiris baginya, ya.
Itu kedua. Kemudian selanjutnya adalah dia harus menggunakan sebuah metodologi yang ketat. Harus ada metodologi intinya. Ya, biasanya nanti teman-teman yang mau skripsi itu harus belajar dulu metodologi penelitian. Jadi banyak sekali metodologi yang harus dipakai ya. Misalnya kalau di dalam tafsir ya banyak sekali nanti pendekatan tafsir yang sekarang berkembang, banyak sekali misalnya pendekatan tafsir dengan gabungan sosiologi atau tafsir dalam gabungan nanti etnografi sebagainya itu kan. Jadi banyak banget. Kemudian intinya sih penelitian itu mementingkan sebuah metodologi ketat. Kemudian dia mementingkan sebuah data. Nah, tidak boleh kita tidak menggunakan data misalnya begini. Saya share dulu ya. Misalnya, bentar ya. Nah, misalnya begini. Misalnya saya menulis Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di ini Asia Tenggara gitu loh. Nah, ini kalau dalam bahasa ilmiah ini belum selesai. Ya, kalau dalam screen ini orang kalau dalam review buku orang tidak akan bertanya ya. Tapi ini kalau dalam penelitian ilmiah, perspektif orang bertanya, dari mana Anda melakukan data ini? Kok Anda mengatakan Indonesia merupakan negara muslim terbesar? Itu kapan? Tahun berapa? Berapa jumlahnya? Nah, harus ada data yang jelas. Misalnya ditambahkan di sini jumlah, misalnya ya berapa tuan jumlah penduduk muslim, atau misalnya kalau mau ini hal ini atau kondisi ini didukung dengan data BPS misalnya atas survei misalnya ya tahun berapa 2021 bahwa jumlah penduduk muslim Indonesia adalah 200 juta misalnya. Nah, ini kan harus ada data dari mana? Misalnya kalau dalam bahasa jadi kita cantumkan sumber referensi di sini. Ya, referensinya di sini misalnya. Misalnya di sini tuh kan, mana referensinya? Data ya misalnya ya. BPS tahun berapa? Kemudian dari mana? Gitu contohnya kayak gitu. Jadi ini hanya satu contoh saja ya bahwa penelitian itu dia berbasis data atau empiris. Ya, kemudian dia harus menggunakan sebuah data. Jadi ada metodologi yang harus jelas. Kayak gitu. Kalau dalam review buku tidak pernah ada itu kan bebas, nggak ada data, nggak ada apa-apa, ya terserah itu kan. Jadi intinya sih lebih kepada pemikiran tanpa data itu kalau dalam review. Tapi kalau menjadi data sih tidak masalah. Itu ilmiah. Kalau ilmiah pertama adalah yang paling penting adalah metodologi penelitiannya dulu. Ya ada metodologi, ada fenomena sebagainya kayak gitu. Tanpa itu dia belum sebagai penelitian, dia belum dikatakan riset. Misalnya mohon maaf ya, saya sering mendengar ini perbedaan mendengar di iklan itu ada Ustadz Hidayat ya, dia mengatakan waktu iklan masalah ya, iklan apa usul apa tuh kalau saya udah meriset, itu belum meriset, dia hanya mencari data. Meriset itu dalam bahasa ilmiah ya dia memang melakukan sebuah penelitian secara ilmiah, ada metodologi sebagainya. Kalau itu sebenarnya dia belum riset, dia hanya mencari informasi kayak gitu. Kalau riset itu ya ada sebuah fenomena, kemudian ada sebuah metodologi hasilnya. Ada seorang teman ya, bukan teman sih, kakak kelas di UIN itu, dia kesehatan, dia dokter gitu kan. Dia dokter itu dia terinspirasi dari mana? Dari sebuah hadis tentang habatus sauda. Dia pengen membuktikan bener enggak sih kan hadis itu kan hanya sebuah perkataan Nabi ya.
kalau dalam itu dia belum dikatakan sebagai fakta ilmiah, belum sebagai ilmu, dia hanya informasi doktrin keagamaan. Nah kemudian dia pengen buktikan bener nggak hadis ini, bener nggak apa tahu sauda itu benar-benar memberikan sebuah efek yang baik untuk kesehatan. Kemudian dia melakukan sebuah penelitian ya doktoral ya, kemudian dia melakukan sebuah riset di Jepang waktu itu. Dia S3-nya di UIN tapi penelitiannya labnya di Jepang. Dia intinya sih dia melakukan penelitian riset itu ya. Pertama dia dicoba pada tikus sebagai manusia, ternyata benar. Ternyata kalau nggak salah satu hasil dia adalah bahwa hepatitis itu bisa meminimalkan peradangan sebagainya. Ya, kayak gitu. Dia pengen buktikan salah satu hadis tentang hepatitis, ternyata benar secara ilmiah kesehatan benar kata dia kayak gitu. Nah itulah yang disebut sebagai penelitian ilmiah. Ya, jadi dia berikan sebuah metodologi, kemudian dia ada data yang sebagainya, kayak gitu. Itu bedanya yang gitu teman-teman ya. Ya mungkin nanti kalau mau lebih dalam lagi kita seminar tentang penelitian kan seperti itu. Ya itu dari saya. Wah, syukran jazakallah khair Ustaz. Itu udah cukup jelas ya perbedaan daripada penulisan ilmiah dan juga review buku. Oke, terakhir saya tanyakan kembali kepada teman-teman nih, apakah ada yang masih belum jelas atau yang masih ingin bertanya? Kalau sudah cukup jelas semua, oke, kita cukupkan. Terima kasih banyak Ustadz yang telah berkenan hadir pada pertemuan kita siang hari ini. Semoga membawa manfaat dan juga keberkahan untuk Ustadz dan juga untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Oke, ditunggu saja teman-teman jadwal yang sudah teman-teman pilih. Diharapkan teman-teman untuk mempersiapkan bahan diskusinya, bahan review bukunya, kemudian jangan lupa teman-teman tulis ya, nanti dikumpulkan, nanti insya Allah akan terkumpul. Jadi itu saja, sekian dari saya pada sosialisasi pre-open batch 4 siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kekhilafan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salat ya.